TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama dari kawasan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Wilayah Rekor 1 kali ini hadir dengan Purwokerto siang ini edisi Selasa 20 Februari 2024. Pendengar Rekor 1, kita sekarang ada di Purwokerto siang ini, dan mengawali Purwokerto siang ini saya Tio akan menghadirkan dialog kentongan ya yang membahas terkait mitigasi bencana. Dan untuk siang hari ini topik yang kita angkat adalah terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Dan HPSN ini diperingati setiap tanggal 21 Februari. Itu artinya besok kita akan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dan siang ini kita akan membahas topik yaitu sesuai dengan tema dari HPSN 2024 adalah atasi sampah plastik dengan cara yang produktif. Telah hadir di studio Pro 1 ada dua narasumber kami yang segera kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Bapak Syaihun
selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Selamat siang Pak Syaihun. Selamat siang, Assalamualaikum kepada para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir siang hari ini. Dan selanjutnya ada Mas Imanuddin selaku Sarjana Pendamping Desa. Ya, Assalamualaikum Mas Imanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imanuddin dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mendapat amanah di wilayah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Banyumas. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Dan untuk mengawali dialog siang hari ini kita akan bertanya kepada Pak Syaihun dulu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pak Syaihun ini terkait dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini yang akan diperingati besok ya. Ya. Ini seperti apa nih DLH memperingati HPSN tahun 2024 ini monggo silakan. Oke. Jadi merasakan sangat panas. Ekstrim ya. Iya, ekstrim. Salah satunya adalah penyebabnya adalah dari sampah ini ya. Ya. Jadi di Indonesia kebanyakan untuk tempat pemrosesan akhir sampah atau masyarakat lebih kenal adalah TPA ini masih sistemnya open dumping. Oke. Nah di sini akan menimbulkan emisi, jadi salah satunya emisi gas rumah kaca ini yang menyebabkan suhu udara kita naik hampir residunya yang tidak bisa diolah oleh KSM tersebut. Selanjutnya kita proses di TPA
ibu-ibu ataupun gitu ya, kita baru bisa memasukkan sampah masuk dalam kantong, dalam tong, tapi belum bisa memilah ini organik atau kategori B3. Masih nyampur ya. Masih nyampur itu Pak. Oke. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Mas Iman tadi, di Rengkuah memang benar adanya ya. Iya. Sudah dilakukan kegiatan itu. Sementara ini kita fokus di wilayah-wilayah perkotaan. Seperti Purwokerto ini 27 kelurahan, 25 ini sudah memiliki TPS 3R. Yang 2 belum. Kenapa? Kita masih susah menentukan lahannya. Jadi masyarakat itu kan pro kontra. Ini. Kalau yang jauh pasti pro, nggak apa-apa bangun saja. Tapi kalau yang dekat dengan rencana lokasi pembangunan pasti menolak. Saya nggak mau nanti dekat dengan tempat pembuangan sampah seperti itu. Nah, kemudian yang di desa-desa ini juga kita lihat masih ada yang sampah dibuang sembarangan, ada kemudian betul, ya. Ada yang dikelola sendiri di masing-masing rumah tapi dengan cara yang tidak sesuai, misalkan dibakar. Nah ini kan kita memang tahun ini akan selalu melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama ke lokasi-lokasi yang masih bermasalah di dalam pengelolaan sampahnya. Termasuk kita menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang sudah terbangun infrastruktur atau sarana prasarana seperti Kota Purwokerto. Kita mendapati adanya sampah liar, sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan, terutama di Jalan Sudirman ini. Ya, sehingga kita kemarin menyiapkan call center ini. Mungkin dari para pendengar ini bisa mencatat, kita dalam pelayanan pengelolaan sampah kita sudah menyiapkan call center dengan nomor 0857 47 ini. Ya, boleh diulang Pak. 0857 47. Jadi 47-nya 3 kali. Kemudian terakhir 77. Nah, di sini nanti masyarakat bisa menghubungi kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait dengan pengaduan sampah liar. Apabila terdapat misalkan penumpukan sampah di pinggir jalan atau di sungai atau di kebun, di sawah dan sebagainya, ini bisa menghubungi kami. Nah, apa yang akan kita lakukan, nanti kita akan cek dulu lokasinya, siapa yang buang sampah di situ. Karena selama ini kita mendapati ada yang ketahuan bahwa sampah itu sumbernya dari masyarakat mana, dari orang mana.
tapi ada yang nggak jelas kayak yang di pinggir-pinggir jalan yang mungkin 1 kresek 2 kresek. Ini pernah kita melakukan pemantauan atau ronda, ternyata juga yang membuang sampah di pinggir jalan ini bukan orang biasa, ini orang yang bermobil, ya mobilnya bagus, kemudian juga orang yang berpendidikan juga. Nah ini kadang malah susah kalau kita ngomong dengan orang yang pintar-pintar, malah digurui gini, ya. Jadi nomor itu bisa untuk pengaduan terkait dengan sampah liar. Kemudian yang kedua, pelayanan terkait dengan pengelolaan persampahan. Ini mungkin ada masyarakat yang masih bingung ya, dalam mengelola sampah, bisa kita layani via telepon tersebut atau WA. Oke, berarti sudah sedemikian rupa disiapkan ya, jadi masyarakat tidak khawatir apabila menjumpai ya ada sampah di lokasi-lokasi tertentu yang memang bukan tempat pembuangan sampah, tapi ada sampah di sana, bisa sampaikan ke nomor tadi ya Pak ya. Nanti akan ditindaklanjuti ya, dan ini kita harus bergerak bersama nih supaya nanti kita bisa menyetop ya para pelaku ini Pak ya, karena kadang-kadang saya juga suka lihat nih orang bawa kayak motor tahu-tahu berhenti di mana di atas jembatan. Iya, biasanya ada tuh gitu ya. Padahal kalau kita simpan dulu di rumah, nanti kita nunggu, biasanya kan ada itu apa yang suka mengut sampah-sampah itu malah lebih baik gitu ya Pak. Itu ya? KSM kalau yang sudah berlangganan pasti diambil. Diambil enak ya Pak ya. Seperti Rempoah ini kenapa dia dapat desa mandiri sampah, karena seluruh warga sudah dilayani sampahnya oleh KSM. Oke. Iya, dan jika ada warga yang belum seperti ini, mungkin berharap nanti semua desa ada seperti itu. Tapi juga ada aplikasi juga kan ya Pak ya? Aplikasi kita masih untuk salin mas dan ceknyok masih ada. Masih bisa ya? Masih. Ceknyoknya masih ya. Ceknyoknya masih. Cuma mungkin radiusnya berapa? Sebenarnya ya. Kalau salin mas kita pelayanan terhadap sampah yang organik. Ketika masyarakat sudah bisa memilah, nanti yang organik itu radiusnya dengan KSM terdekat sebenarnya. Oh baik. Ya, jadi kalau desa yang mungkin jauh dari KSM kita susah melayaninya. Belum bisa ya. Ya. Kemudian untuk ceknyong ini untuk yang rongsok high value. Ya, betul. Ya, cuma ini dikelola oleh BUMD, PT BIJ, bukan DLH. Oke. Tapi setidaknya kan ini kerjasama ya, mitranya DLH juga ya. Betul. Ya, off-takernya kita juga ini. Nah ini memang dari pengelolaan sampah kita harapannya adanya circular economy, sampah yang diperoleh dari masyarakat yang mau mengelola sampah. Oke. Ya, saya ke Mas Iman lagi nih. Mas Iman, kendala yang dihadapi selama ini nih, ya menyadarkan masyarakat nih tentunya mengelola sampah. Apa saja nih kendalanya? Terima kasih Pak Mas Tio. Ini sebetulnya ada beberapa sudah kami rangkum. Itu sejak tahun 2020 itu adalah tadi bicara tentang lahan itu. Lahan itu sebetulnya harus ada sebuah regulasi yang mengatur. Karena kalau saya melihat ada sebuah desa namanya Desa Karangsarong itu. Desa Karangsarong itu ke dusun Munggang Sari itu udah nggak bisa dilebarkan gitu ya. Udah nggak bisa ditata kayak gitu ya. Nah itu sampai saya matur ke Pak Kades, ini mesti harus ada penataan tata lahan gitu ya. Tata lahan yang wisata mana, yang pemukiman biasa mana, karena sepanjang nanti ini sawahnya habis gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah oleh pemerintah kita kan ada LSD kemarin ya, lingkungan sawah yang di lahan sawah yang dilindungi itu. Iya. Nah, tetapi ini tidak cukup Mas Priyo, karena Pak kami butuh ada cantolan biar desa itu dalam hal ini kami dalam mendampingi itu bisa mengurus ke perdes, sehingga nanti orang akan membangun rumah, membangun villa, bangun apa, oh ini nggak boleh, ini boleh. Sehingga tidak akan mengurangi tadi yang adanya efek rumah kaca, sehingga apa, daya serap dari matahari gitu ya, oleh bumi kita menjadi berkurang. Ya gimana nggak berkurang, sekarang aja sawahnya udah jadi sawah udah alih fungsi ya, alih fungsi jadi besi gitu. Nah begitu yang kami kendali itu. Yang kedua, kalau sumber daya manusia bisa lah kita bareng-bareng kolaborasi, nggak ada kesulitan, karena orang Banyumas itu orangnya betul-betul pintar-pintar gitu. Tentang sumber dana nggak ada kesulitan, karena kami dari Kementerian Desa dan terkenal oleh Kemendu dan desa setiap tahun kami turun, itu pun ada sebuah prioritas
ini untuk sebuah capaian seperti ini yang persamaan capaian ke-12 ya, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Jadi orang mau membangun ini harus mikir ini nanti masyarakatnya kan dampaknya apa, terus apa yang harus aku lakuin, karena alhamdulillah sudah ada perhutanan sosial ya, PS ya. PS itu di Desa Karangsalam Lor yang Bukit Tentung itu adalah PS ya, di mana orang itu sudah mulai, misalnya saya punya seorang pengusaha, saya menghasilkan karbon berapa, itu ada kewajiban untuk menanam tumbuhan yang senilai nanti sekarang itu ada sejumlah karbon itu sudah ada. Itu yang kami kendalanya itu tadi, harus ada sebuah regulasi yang siap, di mana masyarakatnya sudah paham bahwa ini wilayah, ini desa saya, ini tempat tinggal saya, oh ini ternyata kita nggak boleh bangun. Sekarang kan masih merah, kuning, hijau gitu kan. Nah ini sesegeralah terselesaikan gitu Pak. Oke, benar, ada regulasi yang tepat ya, Ya, supaya nanti masyarakat juga makin paham lagi nih mana yang boleh untuk membangun bangunan, mana yang tidak ya, karena biar tidak sembarangan seperti tadi ya. Nanti kalau tidak ada regulasi khusus ya dibiarkan, nanti yang ada nanti malah kita sendiri yang rugi ya di kemudian hari ya. Baik, pendengar Anda juga boleh berpartisipasi siang hari ini yang ingin bertanya langsung pada dua narasumber kami, bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui telepon 0281 atau bisa melalui WhatsApp 0812540911. Anda juga bisa bertanya lewat live chat di aplikasi RRI Digital serta melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Ya, sebelum dilanjutkan kembali, saya menunggu partisipasi Anda. Kita jeda sejenak setelah satu lagu. Tetap bersama kami. Bersama pasti dengan cara produktif ya dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Nasional 2024 yang diperingati besok ya, 21 Februari. Oke, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber kami, ada Mas Edi dan juga ada Mas Iman ya. Oke, lanjut lagi nih ke Pak saya dulu nih Pak, terkait dengan sampah plastik nih. Tadi kan Bapak menyampaikan ya upaya yang dilakukan dengan 3R tadi. Kemudian langkah konkret apa nih yang terus dilakukan DLH supaya masyarakat makin paham dan tidak membuang sampah sembarangan? Monggo. Ya, jadi biar masyarakat ini teredukasi ya, kemudian lebih paham terkait dengan pengelolaan sampah. Sekali lagi kita berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa ya. Kita mendata ya, berapa akses pelayanan persampahan yang sudah ada di masing-masing wilayah tersebut. Nah kemudian juga kendala-kendala yang ada ya,
sebagainya. Nah, di situ nanti mendapatkan ada jenis plastik, kertas dan lain sebagainya. Itu mudah, tinggal Bisa, dipotong saja pakai gunting atau peso. Nah, ini sudah jadi EDF ini. Untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar. Nah, memang dalam penjualannya kita tidak bisa secara sendiri-sendiri ini. Nah, kita punya koperasinya KSM. Nah, yang selama ini menjadi vendornya pabrik semen yang ada di Cilacap ini. Sehingga saya yakin nanti di setiap kelurahan berarti kita udah di rumah, aku Ya. nanti mau ke sana, berarti aku harus bawa gitu. Ya. Nah, ini kembali. Nah, coba yang seperti itu, yuk kita bareng-bareng gitu ya. Artinya pedagang kaki lima gitu juga sama. Warung eceran. Juga harus gitu ya, jangan cuma toko modern ya. Iya, pasar. Iya, dan makanya jadi adanya hilirisasi itu jelas gitu. Jadi oh ya dari yang pedagang lima gitu, yang eceran juga sama gitu. Pokoknya tidak menyediakan. Nah kalau biasanya kalau menyediakan kan dibebani dengan kos ya. Iya. Ini Iya. beli gitu. Nah Iya. otomatis dari situ mulai sih jangan cuma area no smoking gitu aja, tidak menyediakan gitu kantong belanja gitu kan. Mungkin lebih menyiapkan. Memang awal-awal itu seperti gitu. Yang kedua adalah begini,
masyarakat betul udah siap gitu ya. Yang menjadikan tidak siap itu adalah rutinitas konsisten nggak gitu ya. Iya. Kadang-kadang tamu gitu ya, maaf aja ya, bagi yang suka merokok gitu ya, nggak usah disediain kan nggak apa-apa, itu kan di rumah. Iya. Tapi otomatis pasti nggak enak gitu ya. Katanya kayak enak, lah itu kan bagian gitu ya. Coba itu puntung gitu ya, maaf aja lah gitu ya, dengan rasa saya. Iya. Itu kan juga menjadi bagian sampah ini juga ya. Jadi kan lah kotor, bau gitu. Ya mulailah gitu. Kita menyediakan, apalagi bagian kita kalau sangramut kesehatan. Sampah atau sampah itu kan bagian daripada intervensi yang sifatnya sensitif gitu. Terhadap apa? Terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, ini harus diingatkan gitu. Siapa lagi yang akan mendonorkan itu, menyebabkan itu lagi adalah para perokok gitu. Nah, kalau itu kan memang sudah ke sana, udah kotor juga rumahnya. Mungkin itu yang yang telah jadi bagian bagaimana sih saya mengedukasi dan menguatkan. Dan terakhir adalah desa itu. Kalau 5 desa ya kami di Baturadin udah ada yang sudah operasional, kita ada 5 ya, 5 yang besar itu di Repoa, di Kemutuklo, di Desa Karangsaloro, juga dari Pandak itu malah diambil langsung itu, jadi nggak ngolah. Aku sih kadang-kadang gini ke desa, ini berani ngolah nggak? Kalau nggak ngolah cukup pakai beli mobile ataupun kita kolaborasi dengan yang sudah ada sehingga dana desanya bisa lebih efisien untuk kegiatan yang lain. Gitu sih. Oke. Ya. Tadi mungkin kalau yang sama kayak botol plastik itu kan punya nilai jual ya. Ya, jadi kadang-kadang orang konsentrasi hanya di situ, ya. Tapi yang sampah ya, organiknya tetap dibuang gitu ya. Nah, itu. Padahal kan tadi dengan apa yang mangkut tadi itu kan juga punya nilai jual juga untuk pakan ya. Itu kan juga ada nilai ekonomis, bisa dijual juga. Cuma kan mungkin orang nggak sabar nih. Kalau mangkut berapa lama sih Pak Saifun kalau untuk sampai dipanen itu manggotnya? Ya. 21 ya? 15 hari ya. 15 hari. Nah, itu kan kadang-kadang kan males tempatnya loh. Kan bau juga kan itu bekas makanan gitu kan. Tidak. Terus ada juga Enggak bau. Beneran. Saya pernah datang loh itu. Berarti salah SOP. Salah SOP. Saya pernah datang ke salah satu ini bank sampah gitu, di sana lihat ada ini apa kayak peternakan makhluk gitu kan, ditutup pakai lambu atau apa gitu. Oh, itu lambunya itu untuk lalatnya itu. Lalatnya kan? Iya, lalatnya. Untuk PSF-nya. Ya kalau dari dekat kan memang masih ada, cuma kalau dari jauh sih nggak tahu. Betul, kalau itu betul. Tapi gini, maaf saya potong ini. Iya. Kalau ibu-ibu itu siapa sih yang nggak suka tanaman gitu ya? Oh iya. Coba tanamannya itu diganti dengan tanaman yang produktif itu ya. Misalnya menghasilkan ada sayuran gitu. Di samping itu kan tadi untuk mengurangi itu kan sebetulnya gampang. Yang organik itu masukin dalam selongsong itu paralon, masukkan ke tanah. Biopori. Iya, biopori. Ya, nanti tinggal diambil. Sekarang berapa hari itu untuk kompos itu? Sekitar 28. 1 bulan lah ya. 1 bulan kita ambil. Itu kan buat sampahnya. Oke. Buat pupuknya. Pupuk ya. Iya, lagi gitu. Itu kalau yang masih punya lahan ya, kan udah ada lah. Kalau yang rumahnya udah paving semua itu agak susah loh. Oh, paving diambil loh. Lepas satu paving. Satu paving aja, tanamin apa namanya pipa paralon masuk gitu. Iya, 1 meter dalamnya dikasih lubang-lubang. Nah, kalau yang organik tadi yang paling mudah apa sih sebenarnya selain tadi ini maggot? Kalau misalnya kita yang nggak punya waktu nih, kan tadi lewat ada Salimas itu atau nah itu gimana nih mau supaya tetap bisa bermanfaat gitu? Ya, oke. Jadi memang mengelola sampah itu juga tergantung kondisi lingkungannya. Iya, betul. Ini kalau tidak ada space atau lahan, mungkin orang gimana ini sampahnya gitu kan. Sebenarnya mudah. Tadi kita bikin biopori ya. Biopori ini multifungsi. Ketika musim hujan ini bisa untuk peresapan asal daerahnya itu daerah porositas tanahnya tinggi gitu kan. Kalau air tanahnya dangkal ya percuma. Nah, kemudian bisa juga untuk tempat membuat kompos. Ini dengan cara apa? Setiap hari kita kan menghasilkan sampah organik dapur. Iya. Itu kita cacah-cacah bisa makanan, kita cacah-cacah ya. Nah, kemudian kita semprot dengan bioaktivator, misalkan
ada merek P4 dan lain sebagainya. Dan PM. kita taruh saja di dalam, nanti kan lama-lama dia akan terurai, akan proses pengkomposan ini. Nah, dengan disemprot ini tidak akan bau. Tidak Iya, ya. termasuk kalau untuk pakan magot. Pakan magot kita fermentasi dulu biar hancur gitu kan. Kayak bubur gitu Ya, kayak bubur baru kita pakankan untuk magot. Memang kalau magot skala rumahan kita hanya mengandalkan telur magot ini, karena tidak semua rumah bisa menghasilkan telur magot. Tapi yang saya praktekkan sendiri di rumah, ketika kita punya sisa makanan kemudian kita taruh di ember, nanti lama-lama akan keluar magot. Ini tidak perlu tidak ada lalat BSF-nya. Tidak perlu pakai lalat, bisa ya. Bisa saja ini. Nah, cuma kadang kita butuh beberapa ember. Nah, kemudian mungkin yang perlu di lingkungan menjadi sehat, masyarakat juga sehat. Itu Mas Bio. Oke, baik. Terima kasih Pak Seirun
Mas Iman atas kedatangannya di Studio Pro 1 pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak perbincangkan tadi ya terkait bagaimana mengatasi sampah plastik dengan cara produktif ya bisa menginspirasi untuk kita semuanya yang mungkin masih belum sadar terkait bagaimana mengelola sampah dengan baik ya. Jadi dari sampah pun bisa memiliki nilai ekonomis yang nanti bisa menambah pendapatan kita nih. Mungkin kita sudah bekerja, tapi apabila kita mau atau berupaya ya untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kita bisa memiliki nilai ekonomis ya. Bukan tidak mungkin nanti benar-benar tadi yang disampaikan Pak Sehun ya, zero waste gitu ya, dan pastinya nanti ke depan Banyumas akan lebih maju lagi dalam pengelolaan sampah, bukan hanya hari ini tapi seterusnya. Semoga nanti makin banyak pegiat-pegiat bukan hanya Pak Sehun, Pak Iman yang mampu berkontribusi ya untuk mengajak masyarakat untuk peduli dengan sampah. Dan juga selamat Hari Sampah Nasional yang diperingati besok. Mudah-mudahan dalam peringatan tahun ini mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat dan tentu saja bisa mengatasi sampah plastik khususnya dengan saya dan juga kedua narasumber pamit dari dialog penyelenggaraan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lagi. Berjumpa di dialog